Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita lancar. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Umi Hijriyah dan sari tilawahnya oleh Ibu Diah Rahmawati SH, yang mana keduanya dari pengurus wilayah wanita Islam Lampung. Kepada Ibu Umi dan Ibu Diah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan al-masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyunal karim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala, khususnya bagi yang membacakan dan umumnya kita semua yang mendengarkan. Dan mudah-mudahan acara kita berjalan dengan dipenuhi keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Wanita Islam yang akan dipandu oleh Ibu Nurul. Kepadanya dipersilakan. Indonesia kebangsaan, bangsa yang anak
Indonesia karuniamu, ku berdekat Islam agamaku, Muhammad nabiku, ku bertekad Al-Quran kitabku, pedoman hayatku. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Pancasila dasar negara, falsafah bangsa kita. Wanita Islam berjuang maju, tingkatkan perananmu, berjuang menuju keridhaan Ilahi wal maghfirati. Marilah maju, amalkan ilmu, mendidik putra harapan bangsa, menuju akhlak nan mulia. Indonesia tanah pusaka, aman sejahtera. Al-Quran membawa bahagia dunia akhiratnya. Wanita Islam, wanita Islam, wanita Islam, baktiku. Badatun thayyibatun haramun kufur, cita harapan kita. Baik, terima kasih Mbak Nurul. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Acara, Ibu Dr. Engkur SIP. Kepada Ibu Dr. Engkur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ustadz Dr. Saiful selaku pemateri kita, Ustazah Nurjana Hulwani SAGME, kemudian Profesor Dr. Din Samsudin, kemudian Ketua Pimpinan Ormas Islam, Ketua Kowani, kemudian Ketua Presidium BM OIWI, dan beberapa ormas yang tergabung di dalamnya. Dan alhamdulillah telah hadir yang mewakili dari Presidium BM OIWI. Selamat datang Ibu Dr. Anda Neni, kemudian Ibu tadi siapa ya? Saya belum lihat ada 2 ya kalau nggak salah ya. Kemudian yang kami hormati Majelis Pertimbangan Pengurus Pusat Wanita Islam, Majelis Hikmah Pengurus Pusat Wanita Islam, dan Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Dr. Anda Marfuah MPD, dan Ketua Lembaga Otonom PPWI, Ketua Umum Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan seluruh keluarga besar wanita Islam yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya kita bisa mengadakan acara bentuk dari kepedulian terhadap masalah Palestina, dan ini meneguhkan sesuai dengan ADART dari wanita Islam bahwa wanita Islam adalah ormas wanita Islam termasuk ormas yang tertua ya, salah satu yang tertua yang selalu meneguhkan ketaatannya, loyalitasnya kepada konstitusi, bahwa sebagaimana yang tertera di konstitusi kita, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa
negara dan bangsa Indonesia negara dan bangsa Indonesia akan senantiasa menentang dalam bentuk apapun penjajahan di muka bumi. Dan kita sebagai bangsa yang merdeka sudah pernah merasakan bagaimana dijajah ya, dan kita meneguhkan sikap kita membantu pemerintah bagaimana menjalankan konstitusi secara konsisten, bahwa apapun yang dilakukan oleh negara-negara lain terhadap negara lain yang akan melakukan penjajahan, maka kita akan senantiasa ikut berpartisipasi membantu pemerintah. Dan inilah jati diri dari Ormas Wanita Islam yang selalu berada di garda terdepan di dalam menjaga bagaimana agar senantiasa kita konsisten terhadap apa yang sudah dirintis oleh para founding father kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentu acara ini berhasil ya, bisa diselenggarakan berkat kerjasama semuanya. Terima kasih seluruh panitia atas luar biasa kerjanya, dan juga terima kasih kepada beberapa ormas. Kami mengajak juga BMOIWI, kemudian Kowani ya, untuk mari kita bersama-sama sebagai bangsa yang merdeka peduli kepada persoalan Palestina, karena Palestina bukan saja masalah agama, tapi Palestina adalah masalah kemanusiaan, Palestina adalah masalah hak asasi manusia, sehingga siapapun bangsa yang merdeka seharusnya meneguhkan sikapnya bahwa senantiasa menentang apapun yang dilakukan oleh Yahudi yang oleh negara Israel ya, yang jelas-jelas memang terus sedikit-sedikit sampai sekarang sudah hampir sebagian besar tanah Palestina mereka kuasai. Dan tentu sebagai bangsa yang dijajah kita merasakan bagaimana menderitanya, dan itu pun yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Anak-anak, perempuan, tentu ini tidak luput dari kebiadaban yang dilakukan oleh Israel. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini adalah bentuk dari apa yang kita lakukan, edukasi terus-menerus. Dan saya kira ketika kita bicara tentang Palestina, nggak ada update selalu up to date ya, karena memang selama Palestina belum merdeka, maka selama itu pula lah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang merdeka untuk terus menyuarakan agar bagaimana negara Palestina ini bisa menjadi negara yang merdeka sebagaimana kita menghirup kemerdekaan ini di negeri kita. Terima kasih untuk semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkahi. Kepada pembicara juga kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmunya nanti pasti akan sangat bermanfaat buat kita semua, membuka wawasan kita, terus meneguhkan bahwa kita adalah saudara, kita tidak dibatasi oleh batas-batas geografis, tetapi kita semua bersaudara menjaga bagaimana dunia ini mendapatkan kedamaiannya, tentram, sehingga kita merasakan hidup yang aman, sentosa ya sebagai warga dunia. Demikian, terima kasih. Semoga Allah berkahi acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Ibu Dr. Engkur SIP. Semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hajah Marfuah Mustafa MPD. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebentar kok serak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin
Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan kesehatan yang paripurna insya Allah, sehingga kita pada kesempatan hari ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga bagi saudara-saudara kita yang sedang diberi nikmat sakit, semoga bisa menikmatinya, bahwa ini juga bagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tanda cinta Allah, perhatian Allah kepada kita yang sakit, ya, disayanginya dengan cara-cara yang Allah lebih tahu tentunya. Sholawat serta salam semoga tetap berlimpahan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk, memberikan kita, mengajak kita minadzulumat ilan nur, dari jalan yang kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu nikmat iman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, ini sesi keduanya Wanita Islam. Tadi pagi ada kajian, dan ini sesi kedua, kita belajar kembali, kilas balik kembali tentang Palestinaan. Rasanya tidak habis-habis untuk kita gali, untuk kita pelajari Palestina ini, dan rasanya kita masih sedikit sekali ilmu kita. Maka tidak ada salahnya. Ini Palestina memang agak sepi, ya, karena tidak, alhamdulillah sudah agak kondusif di sana, dan tidak, ya, kalau di sana sih, kalau kayak ada bom-bom, kayak ada yang begitu-begitu ledak itu, kalau kayak kita kayak snack aja gitu ya, Bu Nelly ya, Bu Nurjana. Jadi memang beda dengan kita yang aman, damai, sentosa, nggak ada masalah gitu, hanya COVID aja masalah kita gitu. Tapi mungkin untuk Palestina luar biasa. Yang kita melihat aman-aman ternyata juga masih terjadi pergolakan-pergolakan yang subhanallah, hanya Allah yang bisa memberi kekuatan kepada saudara-saudara kita di sana. Yang saya hormati dan rasa terima kasih kepada Ustadz Saiful yang sudah bersedia hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita, Prof. Din yang hari ini sedang siap-siap pulang ke Jakarta dari Bima. Insya Allah beliau siap nanti memberikan testimoni pergerakan Palestina di Indonesia. Terima kasih juga Yunda Nurjana Hulwani yang ikut aktif ya sampai sekarang melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan anak di Palestina, yang itu juga kita Wanita Islam ada di dalamnya bersama beberapa ormas-ormas, komunitas ormas ikut bergabung di sana, yang senantiasa menyuarakan keadilan, ya, bahwa tadi disampaikan Ketua Panitia bahwa masalah Palestina memang bukan masalah Islam saja, tetapi di sana adalah masalah kemanusiaan, HAM, yang biasa diributkan oleh mereka yang di luar sana, tetapi ketika ini menimpa Palestina tidak ada suara yang berpihak ke sana. Terima kasih juga untuk teman-teman Ormas BMUI WI yang sudah bergabung di acara ini. Kami dari Wanita Islam berharap kita bisa mendayung lebih banyak, mengajak bersama-sama teman-teman Ormas, lintas Ormas, bahkan karena ini memang persoalan keumatan, bukan hanya persoalan Islam saja, kita harus mengajak semua komponen bangsa ini untuk bersama-sama
membela Palestina ini, terutama perempuan-perempuan Palestina, anak-anak Palestina yang tidak berdosa, ya, mereka ikut merasakan bagaimana dahsyatnya penyerangan Yahudi ini. Kita mungkin mudah-mudahan nanti bisa waktu kita full bisa mengikuti, sehingga kemudian saya juga berharap Ustadz Saiful nanti ada interaktif dari teman-teman supaya lebih ya mendalami lagi bagaimana persoalan kepalestinaan ini. Karena memang kita harapkan Ustadz Saiful nanti memaparkan, mungkin kita selama ini taunya hanya di Palestina ada masalah gitu ya. Tetapi penyebab-penyebab masalahnya seperti apa, siapa yang sebenarnya bersalah, itu mungkin kita baru dari medsos yang mungkin sepintas-sepintas. Nah, dengan adanya forum ini kajian ya, jadi memang masalah Palestina mungkin tidak semonumental apa ya, masalah-masalah yang lain, sehingga mungkin tidak tertarik kita melihat Palestina gitu. Tapi kita harapkan dari yang hadir ini nanti menjadi penyuara ya, yang membawa suara kebenaran tentang Palestina dimanapun kita berada, di kantor, di rumah, di tetangga. Kita juga harus mengajak, paling tidak membangkitkan giroh kita ya, semangat kita kepada anak-anak kita. Kalau kita guru ya, karena kita juga memang semua guru ya, tapi ada guru formal dan guru non formal. Paling tidak kita semua adalah guru non formal dan informal ya. Kalau informal tuh kita di rumah semua kita jadi guru. Non formal kita di masyarakat kita juga harus menjadi guru. Anak tetangga, anak keluarga itu adalah tanggung jawab kita. Karena kita adalah semua guru ya. Kalau di sekolah formal tidak, maka informal dan non formal adalah kita semua guru. Jadi kita sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas bumi tidak boleh ya. Tidak ada, harusnya tidak ada penjajahan di muka bumi. Penjajahan fisik maupun penjajahan ekonomi, penjajahan pemikiran, penjajahan budaya, ini masih banyak yang kita rasakan. Penjajahan ekonomi Indonesia mungkin rasanya belum merdeka karena kita ini masih terjajah secara ekonomi. Kemudian budaya, kita ini secara budaya kita juga terjajah. Karena Indonesia juga merupakan pasar yang empuk ya untuk memasarkan budaya-budaya barat. Termasuk mungkin ada LGBT ya, ada pergaulan bebas, liberal dan lain sebagainya. Indonesia ini masih pasar yang empuk sekali. Yang baru-baru kemarin kita lihat ada agama Bahai, walaupun itu agama yang tidak termasuk agama yang di Indonesia, tapi ternyata agama itu tumbuh subur di Indonesia. Nah, ini hal-hal yang semua kita harus bergandeng tangan. Maka Ormas Islam tidak akan bisa melakukan program-programnya tanpa bersinergi. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa Ormas Islam akan bisa melakukan program-program besarnya kalau kita bersinergi antar ormas. Jadi tidak ada kita yang besar secara sendiri, secara individu. Kita akan merasa besar kalau kita bersama-sama melakukan program-program bersama, baik itu ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Maka saya memang berharap ya, ini Bu Nelly yang sekarang sedang mengampu sebagai ketua presidium periode ini di BMUWI, mungkin kita bisa duduk bareng mengajak semua ormas untuk mempetakan kekuatan masing-masing ormas, kemudian nanti menjadi PIC dari program-program besar, program-program unggulan kita. Jadi sehingga nanti kita dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek itu kita bisa melakukan program bersama-sama. Karena apalagi di daerah ya, di daerah itu hampir sama gitu loh. Dia aktif di sini, aktif di mana gitu. Itu hampir sama. Orangnya itu juga gitu. Jadi alangkah baiknya kalau sinergi ini kita udah mulai suarakan. Kita mulai ajak beramai-ramai bersama-sama
mari kita melakukan kegiatan-kegiatan besar ini untuk keberhasilan umat. Karena umat Islam itu sebenarnya butuh kebersamaan dari kita, butuh guidance dari kita untuk melakukan program-program besar. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman yang hadir ini dari ormas-ormas, nanti ada Bu Fira ya, Ketua Adara, ada Ibu Nelly, ada Ibu Bu Nurjanah. Mudah-mudahan beliau sudah 100% fit ya. Karena semangat beliau, insya Allah kalau dalam kondisi mungkin kurang fit bersedia hadir. Karena ini adalah forum kita, jadi memang kita inginnya bersama-sama melakukan kegiatan ini untuk mencapai cita-cita kita bersama. Kita ingin Palestina merdeka, ya. Walaupun kita sebagai negara yang merdeka terlebih dahulu, kita juga memang harus berterima kasih kepada Palestina, karena termasuk Palestina lah yang saat itu mengakui kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Termasuk mungkin negara-negara Timur Tengah yang dulu belum merdeka tapi sudah mengakui kemerdekaan kita. Maka kewajiban kita lah untuk senantiasa terus membela, membantu, menyuarakan tentang kepalestinaan ini. Kepedulian kita terhadap Palestina harus senantiasa kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan dari hal yang terkecil sampai hal-hal yang mungkin lebih besar. Kalau kita fisik mungkin tidak bisa hadir di sana, paling tidak doa dan dukungan dana yang kita bisa lakukan. Mungkin itu sambutan saya. Terima kasih untuk semua yang hadir, Majelis Pertimbangan, Ketua Majelis Hikmah, lembaga otonom, teman-teman ada perwakilan dari wilayah-wilayah, karena memang banyak juga wilayah-wilayah yang sedang melakukan kegiatan ini, kegiatan bersama. Tapi insya Allah yang kita lakukan ini adalah sebuah keinginan, mimpi besar untuk mendoakan Palestina menjadi negara yang merdeka, berdaulat, ya, adil dan makmur. Ya. Walaupun kita aja yang punya adil dan makmur belum adil dan makmur gitu ya, apalagi yang dalam keadaan penjajahan. Pasti lebih tidak adil dan tidak makmur gitu. Indonesia yang adil dan makmur, beradab lagi gitu ya. Kadang juga tidak beradab gitu ya. Banyak tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang dipersekusi. Nah, inilah mungkin kearifan kita sangat dibutuhkan. Kita sebagai ormas Islam harus senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tentu saja dengan cara-cara yang mauidhah hasanah ya. Dengan cara-cara yang baik yang dianjurkan oleh Islam. Kita tidak boleh menyuarakan kebenaran tapi dengan cara-cara yang batil. Kebenaran harus ditegakkan tentu saja dengan cara-cara yang benar. Demikian pengantar saya, mudah-mudahan kita bisa menyimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful, mudah-mudahan menjadi satu ilmu, menambah wawasan kita tentang kepalestinaan dan menggugah kita untuk terus belajar apa sih sebenarnya, apa ibroh dari Allah yang Allah berikan itu sehingga negeri Palestina ini tidak diberi kemerdekaan. Padahal di sana hafiz Quran banyak, ya doa orang seluruh dunia rasanya juga untuk Palestina gitu. Nah ini untuk siapa ujiannya? Untuk kita, apa untuk Palestina, apa untuk umat seluruh dunia? Demikian, semoga acara kita dimudahkan oleh Allah. Kita bersama-sama menyimak acara ini dengan seksama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Wanita Islam, Ibu Dr. Anda Hazah Marfuah Mustafa atas sambutannya. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam bertugas dimanapun berada. Amin. Untuk sambutan selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dan
sekilas pandang tentang Palestina yang akan disampaikan oleh salah satu perwakilan Ormas Perempuan Islam. Kali ini akan disampaikan oleh Ketua Presidium BMOIWI yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nelly Nailati Ma'arif MBA. Dengan segala hormat dipersilahkan. Terima kasih. Suara saya sudah kedengeran? Dengar Bu, dengar. Baik. Wajah dan suaranya sudah terdengar. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Terlihat, terdengar. Terlihat dan terdengar. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semua diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah. Nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, dan nikmat untuk dapat berkumpul dan memperkuat tali silaturahmi ukhuwah Islamiyah di antara kita semua. Salam dan salawat juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para pengikutnya. Semoga kita juga akan menjadi bagian dari pengikutnya yang akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Marfuah Mustafa, MPD, selaku Ketua Umum Wanita Islam, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ibu Dr. Engkur, SEME, selaku Ketua Panitia, beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para narasumber, antara lain adalah Ibu Nurjanah, Ketua Umum saya, Ketua Umum Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, Profesor Dr. Din Samsudin, Dr. Saiful, dan yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama tentunya saya ingin menyampaikan atas nama Badan Musyawarah Islam Wanita Indonesia, saya ingin menyampaikan selamat atas berdirinya OPI2P, Organisasi Perempuan Indonesia Peduli Palestina. Kami yakin dan percaya bahwa OPI2P akan menjadi sebuah organisasi besar yang bukan saja menjadi panutan bagi umat Islam di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Kemudian, secara lengkap tentunya mengenai kepalestinaan akan disampaikan oleh para narasumber yang sangat mumpuni. Karena itu saya hanya akan menyinggung sedikit saja tentang hal-hal yang berhubung dengan kepalestinaan. Pertama-tama tentunya saya mengucapkan sangat setuju dengan pendapat atau saran dari Ibu Marfuah tadi bahwa kita semua harus bekerja sama. Kita semua harus berpegangan tangan, kita semua harus memperkuat ukhuwah Islamnya dan menyatukan diri dalam menghadapi masalah yang dihadapi oleh Palestina. Kalau misal kita perhatikan Palestina, ada beberapa hal tadi sudah disebutkan oleh Ibu Marfuah. Palestina adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu ibu-ibu semua dan juga bapak-bapak, kita tentunya sangat-sangat berhutang budi kepada Palestina atas kemerdekaan yang sekarang kita nikmati. Kemudian fakta yang selanjutnya adalah pengikut Islam atau pemeluk agama Islam di seluruh dunia berjumlah hampir 2 miliar. 2 miliar itu adalah angka yang sangat-sangat besar sekali. Angka yang kolosal. Angka yang kalau disatukan akan merupakan kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun juga. Seterusnya, resolusi nomor 181 Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tanggal 29 November 1987 yang disetujui oleh lebih dari 150 negara, menetapkan, menyetujui berdirinya negara Palestina. Namun ibu-ibu semua,
resolusi yang begitu hebat itu dipatahkan oleh satu negara adidaya, yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya adalah Al-Quran menyatakan bahwa Palestina memiliki hak atas negaranya, atas tanah Palestina. Dan tanah Palestina, Al-Aqsa, adalah juga tanah daripada umat Islam. Hal ini dapat kita baca bersama-sama pada surat Al-Maidah ayat 21 dan surat Al-Imran ayat 81. Secara singkat mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan sekali lagi saya ingin untuk mengucapkan selamat atas berdirinya organisasi Persatuan Perempuan Islam untuk Palestina dan untuk organisasi Perempuan Islam untuk Palestina, dan saya yakin para mujahidin yang ada di dalam organisasi ini akan meneteskan semua keringat-keringat mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan rakyat Palestina dan tentunya juga untuk membebaskan Al-Aqsa yang menjadi tujuan kita semua. Semoga semua keringat-keringat itu akan menjadi bagian dari amal ibadah kita semua, para mujahidah dan mujahidin, dan semoga semuanya itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Dr. Nelly Nailati Ma'arif MBA. Semoga senantiasa sehat selalu dalam bertugas ya Ibu ya. Terima kasih Bu. Amin. Baik Bapak Ibu hadirin semua, sebelum kita masuk ke acara inti, kita saksikan dulu pemutaran film Palestina terkini yang akan dipandu oleh Mbak Nurul. Padanya dipersilakan, Mbak Nurul. شردت على أساس ألحق أشوف البنات، نطت مرتي زي الطلق، عبطت البنات بدها تسحبهم، إلا وجه صاروخ تاني نزلت معاه أنا على آخر وين ما كنت، وردم علي السقوفة وزوجتي، يعني آخر نظرات أنا شفتها وهي يعني بتنطح على الأرض لأنه البطون كله وقع راسها. زعل الدنيا كلها، فيش مكان يكفيه، ولكن لما سمعت انه في بنت من بناتي عايشين قلت الحمد لله رب العالمين، لانه هذه البنت يمكن تنسيني حاجه ولو بالقليل من يعني بس من بناتي، لانه هي اختي. الوجع اللي ذاقته إسراء ما حدا ذاقه يا جماعة.
أقل ما نعمله فيها أنا تطلع تتعالج، ما بدناش إشي، بس إسراء تتعالج. 6 سنين وأنا بحاول لحالي، والله وربي يشهد علي لو بضلني لحالي بمسك واحد وبعرفه عن قصة إسراء إلا ما رح أقصر. حبة أكامول يا جماعة ما بيعطوها، حبة أكامول مسكن عشان يسكن وجعها ما في. إسراء بحاجة لعدة عمليات جراحية، لأكثر من 8 عمليات جراحية حيوية عدا عن العمليات التجميلية. إسراء بحاجة لعمليات لكفوف الإيد لما تبقى من عناقيد في الأصابع. والصورة حكت لما إسراء رفعت وكالت في وجع أكثر من هيك؟ ما في وجع.